cara memilih reksadana. Ini materi nggak ada tempat lain. Ini materi juga baru saya tambahkan 2 bulan terakhir. Ya. Buat yang pernah ikut kelas sebelumnya, materi ini nggak ada. Ya. Oke. Jadi cara pengolahan reksadana atau memilih reksadana ada dua. Satu namanya filtering atau memilah. Yang kedua namanya comparing. Ya. Untuk membandingkan. Ya. Nah, filtering kita lihat apa? Pengompokan reksadana sesuai dengan tujuan dan jangka waktu investasi. Tadi udah ya. Tujuannya untuk apa? Jangka waktu investasi jangka panjang atau jangka menengah. Kemudian reputasi MI. Nah, reputasi MI ini bisa kita lihat dari ratingnya. Ya. Rating MI lihatnya di mana? Rating MI itu kita bisa lihat dari Infovesta, www.infovesta.com, atau sekarang juga bisa lihat dari Bareksa, bareksa.com. Ya. Nah, berikutnya kita lihat umur, kemudian aset under management, dan lihat komposisi portfolio. Kita masuk dalam filtering ya. Waktu dan tujuan tadi sudah kita bahas. Reputasi manajer investasi itu lihatnya di Bareksa. Kita coba buka. Jadi dulu kalau kita mau lihat MI bagus, ratingnya tuh lihatnya di Infovesta. Nah, masih bisa dilihat nggak? Karena terakhir-terakhir Infovesta ini udah sangat apa istilahnya? Karena dia jualan data ya, jadi dia terakhir-terakhir ini nggak terlalu terbuka sama datanya. Dulu kita pernah ngambil data dari mereka, beli bahkan kita bayar. Oh, udah nggak ada sekarang. Oke, so kalau udah nggak ada, berarti kita buka di Bareksa ya, bareksa.com. Oke. Nah, ya, ini dia. Oke, oh udah nggak ada juga. Dulu ada ratingnya tuh 4, bintang 4, bintang 3 gitu ya. Sekarang udah nggak ada, ternyata dihapus sama mereka. Oh ini ada nih, barometer hijau untuk dana kelolaan 500 miliar, barometer di atas 500 miliar, barometer kuning untuk 100 sampai 500 miliar, barometer hitam abu-abu di bawah. Ini ngikutin kita nih, kita bikin dulu kayak gini nih 2016. Pakai angka 500 miliar, 1 sampai 500 miliar, 200 miliar. Ini kita pernah bikin rating reksadana tahun 2016 dengan menggunakan metode ini. Dan waktu itu mereka belum punya ini. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita skip dulu yang untuk MI. Ya. Berikutnya adalah umur dari reksadana. Nah, jadi gini. Reksadana kalau mau dilihat, jadi saya tidak pernah menyarankan untuk atau sebaiknya jangan berinvestasi pada reksadana yang baru sekali di launching. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu performance reksadana tersebut. Ya. Jadi sebaiknya kita carilah reksadana yang memang sudah punya track record ya, minimal tadi memenuhi 1 krisis. Kecuali MI atau pengelola manajer investasinya ini dia mungkin MI-nya masih baru, reksadana masih baru, tapi dia pengolah yang lama. Saya misalnya, saya punya pengalaman mengolah reksadana udah 15 tahun ya, mengolah reksadana. Saya bikin lagi nih MI baru, namanya Monesa MI. Gitu. Saya punya reksadana baru. Nah itu masih boleh dikonsiderasi untuk diinvestasikan, karena kenapa? Karena MI-nya sudah punya pengalaman track record lewatin 2 kali krisis. Gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, sebaiknya kita stick dengan MI yang sudah pengalaman top 5, top 10 dari reksadana. Ya. Kemudian jumlah dana kelolaan, aset under management ini juga menjadi pertimbangan. Cari reksadana yang punya aset under management di atas 500 miliar. Ya, 500 miliar ke atas itu relatif lebih stabil dalam pengelolaan reksadananya. Ya. Berikutnya, filtering komposisi portfolio. Ya, jadi kita lihat komposisi portfolionya mereka seperti apa. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di fund fact sheet. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara baca fund fact sheet habis ini ya. Kemudian kebijakan investasi dan strategi investasi ini bacanya di mana? Ada juga di fund fact sheet, ada juga di prospektus. Nanti habis ini kita bahas. Ini udah dibahas tadi.
Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya. Membandingkan kinerja NAB dalam berbagai periode. Ya. Nah, sekarang ini udah ada tadi ya, namanya Bareksa. Anda bisa bandingkan NAB. Ini saya bandingin 3 NAB ini. Saya bandingin, sorry maaf. Iya, 3 NAB. Saya bandingkan reksadana saham, Batavia Dana Saham, ini yang warna hijau. Kemudian BNP Paribas, ini yang warna abu-abu, dengan Schroders Dana Prestasi. Ya. Ini saya tarik mundur 10 tahun ya. Mei 2010 ke Mei 2020. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau tarik mundur bagaimana perkembangan NAB. Mana yang paling superior di antara 3 ini adalah Schroders Dana Prestasi. Ya. Nah, ini cara membandingkan NAB. Ya. Gimana caranya? Gampang. Masuk aja ke Bareksa tadi. Mana Bareksa tadi? Nih, ya. Ini websitenya bareksa.com. Anda masuk ke reksadana, terus Anda mulai deh pilih-pilih, misalnya dana kelolaan di atas 500 ya. Dana kelolaan di atas 500. Reksadana saham, di sebelah kiri ya. Kemudian semua. Terus filternya udah, kemudian cari. Ya, nanti dia akan memfilter dulu dana ininya, apa namanya, reksadananya akan dipilih. Nah, ada 54 reksadana nih yang memenuhi kriteria tadi. Ya, memenuhi kriteria apa? Saham di atas 500 miliar. Nah, sekarang saya lihat aja nih, reksadana dengan NAB yang tinggi. Oh, paling gampang gitu kan? Kenapa? Kalau NAB tinggi, biasanya dia udah lama tuh, reksadana udah tua. Ya. Nah, ini ada apa? Nih, BNP Paribas Pesona, ya kan, 21.000 kan NAB-nya kan. Batavia Saham, tuh 49.000 NAB-nya. Terus Panin Dana Maksimal 53.000. Ya. Kemudian Schroders Dana Prestasi 31.000. Prestasi Plus, kita ambil yang prestasi aja ya, 1 MI, 1 aja yang kita ambil. Dah, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, udah. Kemudian kita buat perbandingan. Bandingin. Terus akan keluar grafiknya. Seperti ini. Nah, ini grafiknya ya. Nah, ini kan setahun. Kalau saya nggak mau setahun, saya ngeliatnya 10 tahun. Tuh, ambil yang 10 tahun. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, ya. Yang paling bagus awalnya adalah Panin Dana Maksimal kan di sini ya. Ya, dari mulai kita ambil 10 tahun lalu tuh langsung melejit tuh angkanya. NAB naik terus. Tapi ada tapinya. Ketika terjadi krisis kemarin pandemi di bulan Maret, dia jatuhnya paling dalam nih. Bahkan dia di bawah Schroders Dana Prestasi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, ya, berarti mekanisme pengolahan dana si Panin Dana Maksimal ini agresif banget. Sehingga saking agresifnya ketika terjadi dananya drop ini juga sama nih. Ketika drop dia langsung drop nih, langsung drop terus naik lagi. Tapi recovery-nya cepat. Nah, terus dia drop terus naik lagi. Gitu. Ya, ini salah satu metode untuk membandingkan reksadana. Ya. Kalau udah kayak gitu nanti tinggal pilihan, Anda berani ngambil risiko nggak? Kalau berani ngambil risiko berarti ngambilnya Panin. Kalau nggak berani ngambil risiko berarti ngambilnya Schroders. Oke ya, paham ya di sini ya. Kemudian membandingkan dengan Sharpe ratio dan formula. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau kita balik lagi ke siapa namanya, si situsnya Bareksa tadi, ya. Terus kita karena kebetulan saya ngebandinginnya 3 reksadana ini ya, dan kebetulan pas banget reksadananya sama seperti yang kita lakukan tadi. Hanya bedanya di sini saya nggak masukin Panin, ya. Nah, kalau Anda perhatikan, Sharpe ratio itu adalah menghitung rasio, menghitung
volatilitas dari si reksadana berbanding dengan benchmarknya dia, gitu. Ya. Nah, kita lihat Sharpe-nya. Sharpe yang paling rendah atau Sharpe yang paling tinggi itu adalah yang paling bagus. Nah, ini karena ini minus semua Sharpe-nya, ini minus 5,4, ini minus 5,3, ini minus 4,8. Makanya yang paling bagus adalah yang paling kecil. Tapi kalau dia plus, berarti yang paling bagus adalah yang paling besar Sharpe. Ya. Ini kita bicara dari Sharpe ratio. Terus kita juga bisa bicara dari beta. Beta ini adalah seberapa volatilitas reksadana terhadap indeks. Ya. Kalau betanya 1, artinya dia akan bergerak seiring dengan indeks. Kalau indeksnya naik 1, reksadana kita naik 1. Kalau indeksnya turun 1, reksadana kita turun 1. Jadi dia akan gerakannya akan sama. Tapi kalau betanya di atas 1, kayak seperti ini, maka kalau indeksnya naik 1, dia akan naik lebih tinggi dari 1. Bisa 1,5. Gitu ya. Tapi kalau indeksnya turun 1, dia nyungsepnya lebih jauh daripada indeks. Ini cara baca beta. Ya. Kemudian, kalau betanya di bawah 1, ya, beta di bawah 1, maka ketika indeksnya naik 1, reksadana kita naiknya nggak nyampe 1. 0,8, ya, 0,9. Tapi ketika indeksnya turun minus 1, maka reksadana kita minusnya nggak nyampe 1. Jadi dia ini lebih konservatif dibandingin indeks, karena betanya di bawah 1. Sementara dia lebih sensitif dibandingkan indeks, karena reksadananya betanya di atas 1. Itu kalau untuk mengukur beta dan Sharpe ratio. Ya. Berikutnya bandingin dengan benchmark. Ini sama tadi caranya. Nah, benchmarknya apa? Di sini saya pakai benchmarknya IHSG. IHSG kalau Bapak Ibu perhatikan di bawah nih, yang sebelah kanan namanya composite. IHSG sama si siapa namanya Bareksa ini, dia bikin namanya indeks reksadana saham. Jadi semua 54 reksadana saham tadi digabung sama jadi satu sama dia, terus dibikinkan jadi sebagai patokan benchmark. Ya. Nah, karena reksadana ini digabung ada 54, maka ada reksadana yang performance-nya bagus dan ada reksadana yang performance-nya jelek kan. Namanya juga indeks, ya kan. Makanya kenapa kemudian performance indeksnya ini di bawah, indeks yang warna merah. Ini yang indeks, ya, ini warna merah indeks. Ini indeks, kemudian kompositnya itu yang warna ungu, ya, komposit berarti IHSG ya. IHSG itu yang warnanya ungu, yang ini. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dari 3 reksadana yang kita bandingkan tadi, yang ternyata performance-nya sama atau di atas dari IHSG, hanya ada satu, yaitu Schroders Dana Prestasi. Ya. Yang Batavia sama yang BNP Paribas juga oke performance-nya, tapi gerakannya tetap di bawah indeks. Ya, ini bisa dilihat contohnya. Oke. Ya. Tapi ini saya bandinginnya per Mei kemarin ya. Saya belum ngeluarin data yang paling baru sekarang. Dan ini bisa berubah-berubah. Oke. Kemudian kita bandingkan AUM, dana kelolaan. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, di mana reksadana kan kita pakai 3 tadi ya bandingannya. Batavia Dana Saham, BNP Paribas sama Schroders. Nah, BNP Paribas sama Schroders ini kecenderungannya sama nih jumlah dananya, kenaikannya hampir sama, mirip-mirip. Ya. Batavia Saham yang hijau, ya, Schroders itu yang orange, ya. Nah, tapi ada kenaikan yang cukup signifikan, kenaikannya adalah di hijau, di Batavia ya. Di Batavia signifikan naiknya. BNP Paribas juga masih sama nih di sini. Jadi kalau diperhatikan pakai yang garis, nih, yang garis ini, kenaikan cukup signifikan di BNP Paribas. Di Batavia. Ya, dibandingin dengan Schroders yang seperti ini, atau dibandingkan dengan BNP Paribas yang cenderung flat ya dananya. Naik turunnya nggak terlalu besar, lebih stabil. Oke.
Nah, drawdown ratio sama recovery period kita nggak usah lihat lebih detail, nanti nggak cukup waktu